Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan mencapai satu tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan menganalisis ketentuan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi nanti dakwah itu apa, pengertiannya apa, ketentuannya apa. Terus kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang apa, mengidentifikasi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Terus yang ketiga, nanti kita akan memperagakan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi nanti kalian akan disuruh untuk membuat satu video tentang khutbah atau tabligh atau dakwah. Anak-anak semuanya, pernahkah kamu melihat satu fenomena di sekitar kamu, bahwa ada satu masjid itu yang sepi, nggak ada yang jamaah, sholat maghrib sepi, sholat isya sepi, sholat subuh sepi, apalagi ternyata ketika sepi itu anak-anak di sebelah masjid sedang ramai main game. Wah, itu kan nggak bener tuh. Walaupun nggak dosa, tapi kan nggak bener. Terus kemudian, pernahkah kamu melihat satu fenomena di mana orang itu ternyata lebih senang kuliah daripada mengaji? Kalau kuliah semangat, tapi kalau ngaji nggak semangat. Itu sekarang kan banyak. Terus pernahkah kamu melihat satu fenomena bahwa orang itu lebih senang mengejar karir daripada akhirat? Nah, fenomena-fenomena ini sebenarnya fenomena yang perlu kita luruskan, begitu. Tidak salah, tapi perlu kita luruskan. Nah, maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Tahukah kamu bahwa kita itu di dalam Al-Quran disebut sebagai ummatan khairu ummah, sebagai umat yang terbaik. Tugasnya umat terbaik itu apa? Tugasnya umat terbaik itu adalah untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegah orang lain untuk berbuat agar tidak berbuat yang mungkar, serta mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Nah, anak-anak sekalian, bahwa ayat ini menegaskan tentang perintah bagi kita semuanya untuk melakukan dakwah. Perintah untuk berdakwah juga sudah kita hafalkan bersama pada surat Al-Asr, ya. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri al-insana lafi khusrin, dan seterusnya. Demi masa sungguh manusia itu berada dalam keadaan rugi, bahwa sebenarnya itu manusia semuanya rugi. Semuanya dalam rugi, orang kaya pun dalam kerugian. Jika orang kaya itu tidak beriman dan tidak mau menasihati orang lain untuk berbuat kebenaran. Jadi setiap manusia itu rugi kecuali orang yang beriman dan orang yang mau saling menasihati untuk melakukan kebenaran. Jadi meskipun dia kaya, tapi kalau nggak mau ngajakin orang lain untuk berbuat kebenaran, juga dia termasuk orang yang rugi. Jadi biar nggak rugi, caranya gimana? Yang pertama, kita harus beriman, dan yang kedua, kita harus mau menasihati orang lain untuk berbuat kebenaran. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara khutbah, tabligh, atau dakwah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika kita melihat ada sebuah kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbi dzalika al. Kalau seumpama kita melihat ada satu kemungkaran di dekat kita, maka kita harus berani merubah dengan tangan kita. Kalau kita nggak berani, kita harus berusaha merubah dengan lisan kita. Kalau nggak berani juga, kita harus merubah dengan hati kita. Dan orang yang merubah kemungkaran dengan hatinya, itulah tanda keimanan yang paling lemah. Misalkan ada salah satu teman kita yang minum minuman keras, kita harus berani menegur dengan tangan kita. Kita tarik, kita buang minuman itu gitu. Kalau nggak berani, kita tegur. Kalau nggak berani, kita doakan. Dengan hati itu maksudnya mendoakan. Tapi mendoakan itu, kalau nggak berani berubah kemungkaran, itu adalah tanda keimanan yang paling lemah. Apa pengertian dakwah, tabligh, dan khutbah? Kan ada 3 pengertian: dakwah, ada tabligh, ada khutbah. Tiga-tiganya sama, adalah bentuk orang berbicara di depan orang banyak. Apa bedanya? Kalau dakwah itu semuanya termasuk di dalam dakwah. Kalau tabligh itu adalah bagian dari dakwah, khutbah juga bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu meliputi tabligh dan
khutbah dan tabligh itu adalah bagian dari dakwah, tapi secara umum semuanya namanya dakwah, begitu. Yang pertama adalah khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah itu berasal dari kata bahasa Arab khotoba yakhtubu khutbatan. Khutbah itu artinya itu berbicara atau memberi nasihat. Tapi kalau secara istilah di sini, khutbah di sini itu artinya itu adalah orang yang sedang berceramah. Orang yang sedang berceramah kepada sejumlah jamaah dengan syarat dan rukun tertentu. Harus ada syarat dan rukunnya biar bisa disebut khutbah. Jadi kalau khutbah yang selama ini kita tahu kan itu cuma ada khutbah sholat Jumat ya, tapi ternyata itu ada lebih dari itu. Ada khutbah sholat Jumat, ada khutbah sholat gerhana, ada khutbah sholat istisqa, ada sholat id, ada khutbah nikah, dan ada khutbah wukuf. Jenis-jenisnya khutbah. Terus khutbah itu juga harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama itu harus masuk waktu zuhur. Jadi kalau dilaksanakan waktu asar itu tidak dinamakan khutbah. Terus khotib hendaknya ini syarat khutbah Jumat. Khotib itu hendaknya berdiri terus duduk di antara dua khutbah, suaranya dapat didengar dan sujud hadas dan najis serta tertib. Nah sekarang rukun khutbah. Kalau yang sering ikut Jumatan harusnya tahu ini. Yang pertama itu harus membaca hamdalah. Jadi kalau khotibnya bilang alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, itu membaca hamdalah. Terus kemudian membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, terus kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kemudian berwasiat takwa. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, terus kemudian yang terakhir nanti berdoa pada waktu khutbah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu adalah rukun-rukun khutbah. Kemudian orang yang jadi khotib juga tidak boleh sembarang orang. Yang pertama itu harus orang Islam, balik laki-laki dan berakal sehat serta mengetahui syarat dan rukun sunnah khutbah. Jadi biar tahu maka kita mempelajari syarat dan rukun khutbah. Terus suci dari hadas najis, suaranya jelas, dan yang kedua adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu berasal dari kata bahasa Arab balagha yuballighu tablighon. Artinya adalah menyampaikan atau memberitahukan. Kalau secara istilah tabligh itu ada menyampaikan pesan dari Allah atau Nabi secara lisan kepada orang lain. Gak harus banyak, kepada satu dua orang pun itu juga namanya tabligh. Yang penting kita sudah menyampaikan. Nah, pesan dari Allah itu berarti harus diambilkan dari Al-Quran. Kalau pesan dari Nabi berarti harus diambilkan dari hadis. Maka gak boleh orang tabligh, orang dakwah itu gak mengambilkan dari ayat Al-Quran atau hadis. Tabligh ini juga disebutkan dalam hadis Nabi balighu anni walau ayat. Kita itu terkena khitab perintah Nabi balighu anni walau ayat. Jadi setiap kita itu juga harus melaksanakan tabligh karena Nabi menyebutkan sampaikanlah, bertabliglah, sampaikanlah segala sesuatu yang datang dari saya walaupun satu ayat. Tapi bagaimana kita akan bertabligh, menyampaikan sama orang lain kalau kita sendiri gak hafal ayat sama hadis? Jadi kalau sebelum kita dakwah sama tabligh kita harus menghafal ayat atau hadis dan memahami artinya juga. Orang yang bertabligh disebut dengan mubaligh. Kalau orang yang berkhutbah disebut khotib. Kalau orang yang berdakwah disebut dai. Etika bertabligh. Bertabligh itu nggak boleh bersembarangan, jadi harus ada etikanya. Jadi orang bertabligh itu harus bersikap lemah lembut, biar orangnya tuh nggak lari. Karena dalam Al-Quran disebutkan walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Jadi kalau seumpama kita berkeras hati dengan orang-orang yang kita ajaki untuk beriman, maka orang itu pasti akan berpaling dan berlari dari kita.
Terus menggunakan bahasa yang mudah, menggunakan musyawarah. Terus kemudian harus berisi pesan Al-Quran dan hadis seperti tadi saya jelaskan, dan tidak menghasut dan tidak memprovokasi. Memprovokasi itu artinya menjelek-jelekan orang. Misalkan sudah pakai Al-Quran, sudah benar gitu, tapi ayat Al-Quran dan hadisnya itu dipakai untuk menjelekkan orang lain gitu. Misalkan gini, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar gitu. Tahlilan itu bid'ah gitu. Itu tidak ada dasarnya dalam hadis, maka itu bid'ah, nggak boleh. Nah, itu namanya sedang memprovokasi atau menjelek-jelekan orang lain dengan dalil hadis. Maka yang seperti itu tidak boleh, itu namanya hasud atau memprovokasi. Jadi etika tabligh itu kita harus mengajak orang lain untuk berbuat baik dan bersikap baik kepada orang lain. Yang ketiga adalah dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab da'ayat dakwatan. Artinya itu mengajak, memanggil atau menyeru. Kalau secara istilah dakwah itu kita mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah. Jadi tujuan berdakwah yang paling utama itu adalah untuk mengajak beriman, bukan untuk yang lain. Kalau misalkan orang, ayo ikut aku berjualan MLM, itu namanya bukan dakwah ya, itu cuma ngajak orang. Itu cari orang namanya, bukan berdakwah. Kalau ngajak orang lain kita tujuannya harus untuk beriman kepada Allah. Kita boleh ngajakin orang ke pesantren asalkan tujuannya agar orang lain mau beriman kepada Allah. Kita boleh ngajakin orang sekolah, seperti yang saya lakukan itu adalah untuk mengajak orang lain beriman kepada Allah. Dalilnya mana? Wa taqun minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadilah kamu adalah orang yang berdakwah. Berdakwahnya bagaimana? Kepada kebaikan dan menyuruh kepada dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau kita sudah bisa mengajaki orang untuk berbuat baik dan mencegah pada yang mungkar, maka kita disebutkan wa ulaika humul muflihun. Kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Jenis dakwah. Jadi dakwah tuh macam-macam. Dakwah itu bukan hanya orang ngomong di podium, itu enggak. Ada kalanya dakwah itu dilakukan bil lisan. Lisan itu seperti khutbah, ceramah, tabligh, seperti orang mengajar, itu bil lisan. Terus ada juga yang dengan hal, dengan contoh, nanti saya contohkan. Terus kemudian ada lagi bisiasa, orang jadi DPR biar bisa mengatur kebijakan. Orang jadi kepala sekolah biar bisa mengatur kebijakan sekolah, pesantren, itu bisiasa. Terus bila kitabah dengan tulisan seperti bikin buku, bikin kitab, bikin konten-konten Islami di majalah-majalah. Terus kemudian di media sosial, banyak kan sekarang di YouTube seperti ada Gusmus, dan yang lainnya. Jadi dakwah itu macam-macam, bisa dilakukan dengan banyak cara. Prinsip dakwah, kita nggak boleh sembarangan ngajakin orang untuk beriman sama Tuhan. Harus memegang prinsip yang jelas. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah ut'u ila sabili rabbika bil hikmah. Terus wal mau'izatil hasanah, terus wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah itu dilakukan dengan 3 cara. Kalau kita ngajakin orang lain untuk sekolah di Al-Fadlu, kita cukup pakai pamflet, kita ngajakin orang cukup. Tapi kalau ngajakin orang beriman sama Allah, nggak semudah itu. Harus dengan yang pertama itu harus pakai hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Jadi kita ngajakin orang agar mau beriman, ya harus sabar. Kita harus tabah, harus tahan diuji. Kita dicaci-caci, ya kita harus sabar. Jadi ngajakin orang ke jalan Tuhan itu tidak boleh dengan kemarahan, tapi dengan keramahan. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan kesantunan. Tidak dengan memukul, tapi dengan merangkul. Terus cara dakwah yang kedua adalah dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu adalah dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Bagaimana mungkin orang lain mau mengikuti orang yang dia sendiri tidak melakukan hal itu. Misalkan orang nyuruh, nang sholat, tapi dia sendiri nggak sholat, mau nggak? Kan nggak mau. Maka harus dengan mau'izah hasanah. Dan yang ketiga adalah dengan mujadalah, dengan tukar pikiran, dengan diskusi, tapi dengan cara yang baik. Nanti ada contohnya.
Yang pertama bil hikmah. Hikmah yang pertama kita bisa mendapatkan dari kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah selama 900 tahun. Tapi tahukah kamu ada berapa umatnya yang mau mengikuti Nabi Nuh? Hanya ada 70 umat saja yang ikut selama 900 tahun itu. Subhanallah. Sungguh Nabi Nuh itu adalah orang yang sangat sabar, dan ketika berdakwah umatnya itu pura-pura nggak dengar. Telinganya ditutupi dan bajunya itu ditutupkan ke kepalanya biar nggak dengar gitu. Jadi ya seperti itu. Bahkan Nabi Nuh itu berdakwah siang malam, diabaikan, dicuekin, dijelek-jelekin gitu. Itu selama 900 tahun. Hal ini mengajarkan kita semuanya bahwa itulah kenapa Nabi Nuh menjadi seorang ulul azmi ya, nabi yang terpilih di antara sekian nabi. Nabi Nuh adalah nabi pilihan. Ini mengajarkan kita semuanya bahwa apa? Kalau kita berdakwah itu harus dilakukan dengan cara yang sabar. Hikmah yang kedua kita bisa ambil peroleh dari kisahnya Nabi Muhammad SAW yang ketika itu Nabi dan pengemis buta. Jadi sudah masyhur kan ya, ada Nabi dan pengemis buta. Nabi setiap hari mendatangi seorang pengemis buta Yahudi di pojok pasar, terus kemudian menyuapin pengemis itu dengan makanan. Terus kemudian sebelum disuapi itu Nabi melembutkan makanan itu baru disuapkan ke pengemis itu. Tapi ketika disuapin pengemis itu jelek-jelekin, nang tak kandani sampean itu jangan sekali-kali mendekati seseorang yang namanya Muhammad, dia itu orang gila, dia itu gak bener, dia itu orang sesat, nanti kamu tambah diajak yang gak bener gitu. Nah tapi Nabi dikatain seperti itu tapi diam saja dan tetap menyuapi, tetap berbuat baik dan tetap memberikan makanan setiap hari. Sampai suatu ketika Nabi meninggal terus diganti oleh Abu Bakar. Terus pengemis itu menyadari, loh kok kamu beda, kamu bukan seperti pemuda yang biasanya kemana? Loh, pemuda yang biasanya itu sudah meninggal Pak, saya itu sahabatnya. Ya Gusti, kasihan sekali orang itu, dia padahal baik sekali kepada saya, padahal saya sendiri nggak tahu siapa namanya. Loh, jenengan bener tahu dia sinten? Nggak tahu lah, emang dia itu siapa? Abu Bakar menjelaskan, dia itu adalah yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Pengemis itu menyesal, sesal. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bagaimana mungkin orang sebaik itu kok saya caci maki gitu. Saya menyesal sekali ya Allah gitu. Terus kemudian saksikanlah Abu Bakar gitu. Saya mau masuk Islam. Akhirnya pengemis itu masuk Islam tanpa ketika Nabi hidup itu pernah diajak. Ketika Nabi hidup itu belum masuk Islam, ternyata ketika meninggal mau masuk Islam. Ini mengajarkan bahwa ternyata contoh yang baik, sesuatu yang dilakukan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan itu ternyata lebih menyentuh dibandingkan sesuatu yang sampai dengan kata-kata. Cara yang kedua adalah dilakukan dengan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu adalah memberikan suri tauladan yang baik. Semisal begini, ada seorang ayah yang sering nyuruh-nyuruh anaknya sholat tapi dia nggak mau sholat. Kira-kira mau nggak anaknya? Pasti nggak mau. Terus ada atasan yang nyuruh bawahnya bekerja tapi dia sendiri nggak bekerja. Mau nggak bawahnya? Pasti nggak mau gitu. Jadi orang itu lebih senang menerima contoh daripada perintah. Jadi contohin seperti ini, yuk bareng-bareng yuk. Nanti dia pasti akan mau. Jadi para kiai sebelum memberikan nasihat, dia itu sudah, kenapa para kiai itu lebih banyak dipatuhi sama orang-orang? Karena sebelum Pak Kiai memberikan nasihat, memberikan petuah-petuah, Pak Kiai itu terlebih dahulu sudah melaksanakan semua nasihat yang diberikannya itu. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah nurut sama kiai begitu. Jadi itu adalah salah satu contoh mau'idhah hasanah. Sebelum Pak Yai nyuruh sholat, dia sudah sholat. Sebelum Pak Yai nyuruh sholat malam, dia sudah sholat malam. Sebelum nyuruh sedekah, beliau sudah sedekah. Seperti ini adalah gambaran dan Pak Yai Maimun gitu. Terus cara yang ketiga adalah dengan mujadalah atau dengan beradu argumentasi. Ini kita bisa ambil cerita dari Nabi Muhammad yang ketika itu berdebat dengan orang Quraisy tentang jumlah Tuhan. Ada orang Quraisy datang sama Kanjeng Nabi, ya Nabi, bagian kalau Tuhan cuma satu apa nggak repot, nanti yang ngurusin ini siapa, yang ngurusin ini siapa? Terus kata Nabi begini, wahai orang, begini Pak, saya jelaskan,
Kalau misalkan jenengan punya majikan dua atau banyak, yang satu nyuruh ini, yang satu nyuruh ini, kira-kira repot nggak Anda menuruti semua kemauan majikan Anda? Wah ya pasti repot, maunya macam-macam, terus banyak juga majikannya. Yang satu nyuruh ini pada waktu yang sama. Nah, begitu juga kalau orang punya dua Tuhan, pasti juga akan repot. Oh gitu, kalau begitu ya sudah, kalau begitu Tuhan satu saja ya. Oh ya sudah, satu aja gitu. Jadi berdebatnya dengan hikmah juga, dengan kebijaksanaan. Terus ada juga ceritanya Nabi Musa berdebat dengan Firaun untuk membuktikan bahwa Firaun itu bukan Tuhan. Firaun kan ngeyel, saya itu Tuhan. Dan setahu saya di bumi ini yang Tuhan itu cuma saya. Apa ada Tuhan selain saya? Nabi Musa menjawab, Tuhan. Terus siapa Tuhanmu Musa? Nabi Musa ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah Tuhan yang ada di langit. Ternyata pernyataan ini masih biasa dibantah sama Firaun. Caranya bagaimana? Firaun itu menyuruh anak buahnya namanya itu Haman. Haman, ya Hamanuk nuli sorhan la aliyal ablughal asbab samawati fa'atoliu ila ilahi Musa. Haman, bangunkan saya menara yang sangat tinggi yang menjulang ke langit. Nanti saya akan naik, akan saya lihat Tuhan yang Musa dan ada apa enggak di langit. Akan saya buktikan Tuhan Musa itu berbohong. Ternyata setelah menaranya jadi dipanjat, di atas nggak ada apa-apa. Nah dia kan Firaun bisa mendebat, oh ternyata nggak ada apa-apa di atas, kamu bohong. Akhirnya Nabi Musa menjawab lagi, Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Tuhanku adalah Tuhanmu semua dan Tuhan-Tuhan nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Jadi kalau dibuktikan seperti itu kan jadi artinya kalau Firaun itu mengaku sebagai Tuhan, terus kemudian pertanyaannya lah, kemudian bapak dan mbah-mbahnya Firaun itu Tuhannya siapa? Karena Tuhannya baru lahir belakangan begitu kan, berarti kan dulu-dulu nggak ada Tuhannya gitu. Terus kemudian saat itu juga semua penyihir-penyihir Firaun itu dan pengikutnya itu tersadar dan mereka itu beriman, tapi menyembunyikan imannya. Akhirnya ya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dakwah dengan cara menjaga benar berdebat. Tapi ini tentu bisa dilakukan oleh seorang nabi ya, karena mereka sudah dibekali dengan hikmah, dengan kebijaksanaan yang tinggi. Kalau kita ingin dibekali hikmah, maka kita harus punya ilmu yang banyak. Tanpa punya ilmu yang banyak, sangat sulit untuk memiliki yang namanya hikmah. Marilah anak-anak sekalian, kita bersama-sama mulai belajar untuk berdakwah. Karena kita semua punya tanggung jawab untuk berdakwah. Kenapa kita harus berdakwah? Agar kita menjadi umat terbaik. Karena kita sendiri juga adalah umat terbaik, maka kita harus berdakwah. Dan yang kedua, kenapa kita berdakwah? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Beruntung tidak hanya di dunia, tapi juga beruntung di akhirat. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.